Tema kita pada malam hari ini adalah sumber penderitaan. Kita tahu bahwa manusia hidup di dunia ini dengan warna yang khas, yaitu penderitaan. Rasa sakit fisik, emosional, dan juga spiritual sudah dan akan terus menjadi bagian intrinsik dari pengalaman manusia. Nyanyian agama Yahudi di masa lalu pernah menyebutkan bahwa masa hidup manusia 70 tahun. Jika ia kuat bisa 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Berlalunya buru-buru. Lalu ia melayang lenyap. Nah, di masa yang singkat ini, proses hidup manusia dipenuhi perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Yang sudah punya pasangan, ada masalah. Yang belum punya pasangan, ada masalah. Yang belum punya pekerjaan, punya masalah. Yang sudah punya pekerjaan, ada juga masalahnya sendiri. Dan masalah bisa beragam. Sebut saja seperti kurangnya dana, ya, nggak punya uang, sakit fisik, cinta yang nggak kesampaian, mungkin putra-putri bermasalah ya, bagi yang sudah menikah, yang sudah punya anak, pasangan yang tidak setia, PHK, perceraian, dendam, karir yang stagnan, dan lain sebagainya. Dan beragam masalah ini sering dianggap sebagai sumber penderitaan. Sekali lagi, contoh dari beragam masalah yang tadi barusan saya sebutkan itu sering dianggap sebagai sumber penderitaan. Namun, apakah itu sumber penderitaan sesungguhnya? Mari kita melihat beberapa pandangan mengenai sumber penderitaan ini ya. Sigmund Freud ya, seorang tokoh psikoanalisis menawarkan pendapat bahwa ada 3 sumber penderitaan manusia. Yang pertama itu tubuh manusia, yang kedua itu dunia ini, dan yang ketiga itu hubungan sosial. Nah, tubuh manusia itu menjadi sumber penderitaan karena dianggap tubuh ini lemah, rapuh, rentan. Manusia ini bisa sakit, manusia ini fana. Sehingga bagi Freud, sumber penderitaan manusia yang pertama adalah tubuhnya sendiri. Yang kedua, sumber penderitaan itu adalah dunia atau alam. Jadi manusia tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengendalikan alam. Ada banjir, gempa bumi, tsunami, bencana alam yang bahkan bertubi-tubi ya di dalam pemberitaan yang kita lihat. Itu menjadi satu sumber penderitaan bagi Freud. Yang ketiga, yang menjadi sumber penderitaan itu adalah hubungan sosial. Masyarakat dengan kemauannya sendiri, undang-undang sosial, orang lain, ini bisa menjadi sumber penderitaan menurut Freud. Kita lihat beberapa waktu yang lalu, ketika PPKM ya, eh, ada orang-orang yang merasa sangat dirugikan dengan PPKM ini. Tetapi ini adalah sesuatu yang dilematis. Jikalau tidak dibuat peraturan seperti PPKM, maka penyebaran virus corona itu akan semakin berkembang dan mungkin tidak terkendali. Di sisi lain, dengan adanya PPKM, tentu ada orang-orang yang merasa bisnisnya tidak bisa berjalan dengan baik, bahkan kegiatan sosialnya, relasi sosialnya dibatasi, atau merasa seperti dipenjara, terpenjara di dalam rumah sendiri. Dan relasi sosial seperti ini menurut Freud ya, adalah salah satu dari 3 sumber penderitaan manusia. Ya tentu di zaman Freud tidak ada pandemi corona, tapi kalau kita tarik aplikasinya di dalam situasi kita saat ini, hubungan sosial itu bisa menjadi
sumber penderitaan manusia. Itu adalah 3 sumber penderitaan yang ditawarkan oleh Sigmund Freud. Di sisi lain, sumber penderitaan juga dianalisis oleh Spiritual Emotional Freedom Technique, SEFT. Menurut SEFT atau Spiritual Emotional Freedom Technique, terdapat 5 sumber penderitaan hidup. Yang pertama, menyesali masa lalu atau susah move on. Menyesal pernah melakukan sesuatu yang keliru atau yang salah di masa lalu dan tidak bisa keluar, tidak bisa berdamai dengan masa lalunya. Ini adalah 1 dari 5 sumber penderitaan hidup menurut SEFT. Yang kedua, tidak menikmati saat ini. Kalau yang tadi menyesali masa lalu, yang kedua, tidak menikmati saat ini. Tidak bisa merasa bahagia, merasa cukup untuk waktu yang dia miliki saat ini. Dan itu menjadi sumber penderitaan kedua menurut SEFT. Yang ketiga, sumber penderitaan itu mengkhawatirkan masa depan. Takut, cemas akan masa depan yang tidak menentu. Sehingga kekhawatiran akan masa depan itu membuat dia atau membuat seseorang bisa menjadi menderita, takut akan masa depan yang tidak jelas atau yang tidak menentu. Yang keempat, sumber penderitaan menurut SEFT adalah tidak bisa memaafkan. Tidak bisa memaafkan orang lain, bahkan tidak bisa memaafkan orang tua, tidak bisa memaafkan orang yang dia kasihi, bahkan tidak bisa memaafkan keadaan. Tidak bisa memaafkan orang-orang lain yang menurut dia memiliki kesalahan kepada dia. Dan itu bisa menjadi suatu sumber penderitaan menurut Spiritual Emotional Freedom Technique. Yang kelima, yang terakhir, sumber penderitaan itu berasal dari meletakkan kebahagiaan pada pendapat orang lain. Sekali lagi, sumber penderitaan itu berasal dari meletakkan kebahagiaan pada pendapat orang lain. Di dalam artikel yang saya baca, lebih ekstrim ya, dikatakan meletakkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Jadi sangat bergantung dengan bagaimana orang melihat citra dirinya. Bergantung bagaimana orang itu komen pada status medsosnya mungkin. Bergantung kepada orang memberikan like atau tidak kepada setiap postingan di medsosnya. Sehingga pendapat orang lain, opini orang lain, bahkan perkataan orang lain itu menjadi satu tumpuan bagi kebahagiaannya. Jikalau orang lain tidak memberikan pendapat sesuai dengan keinginannya, maka dia menjadi menderita. Dia menjadi merasa tidak senang. Dan ini adalah sumber penderitaan yang kelima, menurut SEFT. Nah, penderitaan manusia memang beragam ya, teman-teman, seperti yang kita tahu. Bahkan mungkin di antara kita saat ini juga ada yang merasa sedang menderita. Kita akan diskusikan itu nanti ya di dalam percakapan kita sesudah sesi ini. Nah, milenial sekalian, penderitaan manusia itu juga menjadi perhatian utama di dalam Buddhisme. Siddhartha Gautama Buddha pernah mengatakan, "Aku mengajarkan tentang penderitaan, asal-usul penderitaan, penghentian penderitaan, dan jalan ke arah penghentian itu. Hanya itu yang kuajarkan." Nah, dari sinilah kita mengenal ajaran luhur di dalam Buddhisme ya, yaitu 4 kebenaran mulia yang mengandung intisari ajaran Buddha. Keempat prinsip inilah
yang Buddha pahami selama meditasinya di bawah pohon Bodhi. Kebenaran tentang penderitaan atau dukkha ya, D-U-K-K-H-A ya, dukkha yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia ya, dukkha atau penderitaan. Itu menjadi perhatian utama juga di dalam tradisi Buddhisme. Dan di dalam 4 kebenaran mulia Buddhisme itu, salah satunya adalah kebenaran tentang penderitaan atau dukkha. Termasuk juga ada kebenaran tentang asal mula penderitaan atau samudaya. Kebenaran tentang lenyapnya penderitaan atau niroda. Dan kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan atau magga. Jadi kalau kita lihat ternyata penderitaan juga menjadi concern atau perhatian utama, baik itu agama-agama monoteis, filsafat, juga termasuk agama-agama yang sudah jauh lebih dulu ada ketimbang agama-agama yang kita kenal saat ini sebagai agama monoteis. Nah, sebagai seorang Kristiani, kita tentu tidak asing dengan Mazmur 90 ayat 10 yang mengatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Yang mengatakan ini adalah Musa, hamba Allah yang luar biasa. Tetapi Musa yang luar biasa itu pun, dia tahu penderitaan adalah warna hidup manusia. Begitu juga Ayub. Dia memahami hal ini. Kita tahu cerita Ayub. Bagaimana penderitaan yang begitu berat yang dialami oleh Ayub. Dia bukan hanya kehilangan hartanya, tapi juga anak-anaknya. Bahkan tubuhnya sendiri juga mengalami penyakit yang begitu berat, sehingga dikatakan dia harus menggaruk kulitnya sendiri dengan beling. Bisa kita bayangkan penderitaan Ayub, seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Belum kita membaca lagi tentang Habakuk, Paulus, bahkan Yesus sendiri. Ini menunjukkan bahwa penderitaan adalah keniscayaan dan bisa dialami oleh siapapun. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa penderitaan adalah sesuatu yang bisa dialami oleh siapa saja. Suatu keniscayaan, hal yang mungkin bisa dialami oleh siapapun. Di Surabaya itu ada seorang ibu muda ya, yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Semakin aktif mengimani dan beribadah sesuai kepercayaan barunya, dia justru mendapatkan masalah. Mungkin masalah pertama adalah ketika dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Mungkin saja itu menjadi masalah buat dia, buat ibu ini. Tetapi justru ketika ia semakin mengimani kepercayaan di dalam Yesus Kristus, bahkan beribadah sesuai iman barunya, ia justru diceraikan oleh suaminya. Dia harus keluar dari rumah mantan suaminya dengan beban membesarkan 2 anak mereka sendirian. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah bagi wanita manapun di dunia ini. Terlebih bagi mereka yang punya keterbatasan finansial. Ini bukan sesuatu yang mudah bagi ibu muda itu pada waktu itu. Mengenal Tuhan, justru hidupnya menderita. Bandingkan dengan Sarah, Hana juga di dalam perjanjian lama. Mereka mengenal Tuhan, Sarah mengikuti suaminya, Abraham yang beriman kepada Tuhan. Hana juga seorang yang saleh, tetapi menjadi istri dari orang-orang hebat, menjadi istri dari orang-orang yang kenal Tuhan pun, mereka juga memiliki problem, yaitu mereka mandul, tidak bisa memiliki keturunan.
Dan kita bisa membaca bagaimana pergumulan mereka, bagaimana Hana berdoa kepada Tuhan, bagaimana juga Sarah ketika melihat Hagar punya anak dan ada relasi yang dinamis di antara Sarah dan Hagar. Dan itu masa yang tidak mudah bagi Sarah. Juga Bunda Maria, ketika ia sebelum menikah, malaikat datang kepadanya dan ia mengandung oleh Roh Kudus, yaitu bayi Yesus. Dan dia akan diceraikan secara diam-diam oleh Yosef. Tentu itu juga bukan perkara yang mudah bagi Maria, juga bagi Yosef. Setiap tokoh iman pun juga memiliki penderitaannya masing-masing. Yusuf, seorang anak Yakub yang dipilih Allah untuk memimpin Mesir, ia juga mengalami penderitaan yang diizinkan Tuhan. Dibenci oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur, dijual ke Mesir, bahkan dia juga dipenjara karena difitnah oleh istri Potifar. Dari kisah-kisah ini kita bisa mengerti bahwa penderitaan adalah keniscayaan dan bisa dialami oleh siapapun, termasuk orang yang beriman kepada Tuhan. Di dalam konteks zaman kita saat ini, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, Kitab Suci mengatakan, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Realitas ini mengundang kita merendahkan hati dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ada dua macam penyebab penderitaan. Secara umum, kalau kita lihat, eksternal maupun internal. Penderitaan secara eksternal kita bisa lihat semacam hal-hal yang terjadi di luar kita. Katakanlah perang, bencana alam, krisis ekonomi, termasuk yang dialami oleh umat manusia pada 2 tahun belakangan ini, pandemi. Dan ini bisa memicu penderitaan. Tetapi ini semua tergolong penderitaan yang disebabkan faktor eksternal. Sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Sementara hidup kita selayaknya tidak dikendalikan oleh hal-hal yang bersifat eksternal itu. Memang bisa berpengaruh, jelas, tetapi selayaknya hidup kita tidak dikendalikan oleh hal-hal yang bersifat eksternal itu. Filsafat Stoa mengajarkan sesuatu yang menarik, bahwa kita perlu dengan tegas memilah hal-hal mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Lalu menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita. Sekali lagi, menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan memfokuskan diri pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu batin kita, hati kita. Kita tidak bisa mengendalikan pandemi. Kita tidak bisa menghilangkan pandemi dalam sekejap. Pandemi tiba-tiba masuk ketika pertama kali ke Indonesia ya, secara resmi. Pandemi ini kan sekitar bulan Maret ya, kalau tidak salah. Walaupun ada yang menduga sebelum Maret sudah masuk ke Indonesia, tetapi katakanlah Maret kita mulai menerima kabar secara official bahwa ada orang terinfeksi corona di tanah air. Dan itu begitu cepat merebak. Bahkan banyak orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi, terenggut nyawanya oleh pandemi ini, oleh virus ini. Dan itu tidak bisa kita kendalikan. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita marah, Stoa itu mengajarkan kita perlu menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tapi kita bisa memfokuskan diri dari apa yang
atau memfokuskan diri pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu batin kita. Prokes kita bisa kendalikan, mengonsumsi makanan yang cukup, vitamin, itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Sementara kematian, sakit penyakit itu tidak bisa kita kendalikan. Dari sini, manusia kita dituntut untuk memiliki keugaharian, atau yang di dalam bahasa Yunani disebut sophrosune. Istilah ini bisa juga dimengerti sebagai mawas diri, yaitu kemampuan untuk mengelola batin dan menahan diri. Dengan memiliki keugaharian, maka manusia diniscayakan menjaga dirinya tetap tenang dan sukacita. Kalau kita marah-marah terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, itu akan semakin membuat kita menderita. Saya pikir Stoa di dalam poin ini sangat baik. Nah, di dalam Buddhisme, menarik sekali. Dikatakan bahwa sumber penderitaan adalah keinginan yang tidak wajar. Sekali lagi, sumber penderitaan adalah keinginan yang tidak wajar. Sebagai orang Kristiani, kitab suci kita juga mengingatkan kita tentang penguasaan diri sebagai salah satu buah roh. Galatia 5 ayat 22-23 ya. Ada manifestasi buah roh. Dan salah satunya adalah penguasaan diri. Bisa menahan diri. Termasuk diantaranya menahan diri dari berusaha menjadikan hal-hal yang di luar kendali kita masuk ke dalam kendali kita. Karena semestinya itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita. Saya pikir ini satu pelajaran yang baik juga bagi kita, umat Kristiani, untuk dengan berbesar hati, mengakui dan menerima ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ada banyak hal yang kita inginkan, tetapi itu tidak bisa menjadi kenyataan. Nah, kita harus bisa menguasai diri kita untuk hal ini. Kita diundang untuk menguasai diri kita untuk hal-hal semacam ini. Ketika dalam kehidupan kita tidak mampu menguasai diri kita, maka muncullah pemicu penderitaan yang selama ini mencengkram manusia, yaitu keinginan yang tidak wajar atau hawa nafsu keinginan. Dari mana keinginan ini berasal? Tentu penderitaan bisa dipicu atau bersumber bahkan pada keinginan yang tidak wajar. Saya setuju dengan hal ini. Dan menambahkan, dari mana keinginan yang tidak wajar ini muncul? Keinginan yang tidak wajar ini berasal dari hati yang berdosa. Musa menulis, ketika dilihat Tuhan, kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kita tahu bahwa ternyata kecenderungan hati manusia ini membuahkan kejahatan. Memang manusia diciptakan Tuhan baik, ya. Tapi manusia yang diciptakan baik, serupa dan segambar dengan Allah ini, adalah manusia yang sama yang jatuh di dalam dosa. Sehingga di dalam dirinya menghasilkan potensi untuk berbuat jahat. Dan lebih daripada itu, sebelum berbuat, tetapi muncul keinginan. Keinginan yang tidak wajar. Dan itu disebabkan oleh rusaknya citra Allah di dalam manusia yang disebabkan dosa. Kejadian 6 ayat 5 dengan jelas mengatakan bahwa kecenderungan
hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan ini yang menjadi sumber penderitaan. Penderitaan yang bersifat internal, bukan eksternal. Penderitaan eksternal bisa kita atasi dengan cara menerimanya, deal with it. Tetapi sumber penderitaan yang terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam diri. Yakobus mengatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1 ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Hati yang berdosa ini menjadi titik awas bagi kita. Meski kita sudah mengenal dan melayani Tuhan sekian lama, tapi kita perlu tetap menjaga hati agar tidak terjebak kepada keinginan-keinginan yang tidak wajar, yang menyimpang dan berlawanan dengan etika Kristiani. Tokoh-tokoh Alkitab yang tadi saya sebutkan adalah orang-orang yang mengalami penderitaan. Tetapi mereka juga orang-orang yang menang atas penderitaan itu. Ibu muda di Surabaya yang mengambil keputusan mengikut Yesus sebagai juru selamatnya, yang semakin aktif mengimani dan beribadah sesuai dengan imannya kepada Tuhan Yesus, yang justru diceraikan oleh suaminya, harus keluar dari rumah mantan suaminya, dan dengan beban membesarkan 2 anak beliau sendirian, juga mengatasi penderitaan hidupnya di dalam Kristus. Dia tidak bisa mengubah keadaan itu, tetapi ibu ini bisa menguasai hatinya. Memang keinginannya adalah hidup yang enak, hidup yang baik-baik saja, tidak ada kemelut, tidak ada ombak di dalam kehidupannya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Dan dia bisa menerima realitas kehidupannya dengan menyerahkan hidupnya, memberikan hatinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengambil komitmen bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupnya, ia tidak akan meninggalkan Yesus Kristus. Sekalipun justru ketika dia mengenal Tuhan Yesus, tidak lama dia harus mengalami situasi yang sulit. Ibu ini adalah mama saya. Dan karena keteguhannya di dalam Tuhan Yesus, keteguhannya di dalam melewati penderitaan, di dalam iman kepada Tuhan Yesus, di dalam pengiringannya kepada Yesus Kristus, dia bisa membesarkan kedua putri dan putranya. Kakak saya dan saya dibesarkan oleh seorang mama yang takut akan Tuhan dan yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bagaimanakah kita bisa mengatasi? Salah satu cara yang saya tawarkan, seperti yang Alkitab juga sudah tawarkan kepada kita, tentu banyak cara yang bisa disuruhkan oleh banyak hamba Tuhan. Tapi izinkan saya menawarkan bahwa apa yang dikatakan oleh Amsal 4 ayat 23 itu menjadi berkat bagi kita. Semoga menjadi berkat buat kita, yaitu jagalah hatimu, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Menjaga hati, menahan diri dari keinginan-keinginan yang tidak wajar, keinginan-keinginan untuk dipuji, dipuja, keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang membuat kita puas, membuat kita merasa ya menjadi raja di dunia ini. Mari kita menguasai itu supaya kita tidak semakin terbelenggu oleh penderitaan yang kita buat sendiri, yaitu keinginan-keinginan kita. Baik,